Nah, sekarang begini, pengertian Betawi ini juga sebenarnya sangat rancu, ya. Sangat rancu. Kalau menurut kalau kita mengambil bahasa sebagai patokan, ya, Betawi itu adalah dari di sebelah barat dari Sungai Cisadane sampai ke Kali Citarum di sebelah timur. Saya mencoba-coba menerka-nerka apa iya gitu, dari nama-nama orang Betawi. Ternyata memang betul. Nama-nama orang Betawi di dekat Cisadane dengan di Citarum itu sama. Ya, di dalam buku buku Lenong dari Nino Purwonegoro itu ada beberapa, ada satu grup Lenong namanya tidak ada nama seperti Abdul Khair, itu tidak ada, apalagi seperti Irsyad Ridho tidak ada, tapi namanya si Mali, si Doger, si Tiwang, si Sanan gitu. Asnin gitu. Tidak ada namanya Muhammad Akbar gitu, tidak ada. Nah, jadi barangkali memang betul itu, bahwa itulah nama-nama Betawi gitu. Jadi saya beberapa orang mengatakan Betawi memang itulah, kalau diambil bahasa sebagai patokan ialah bahwa Betawi dari Cisadane sampai Citarum. Nah, kenapa sekarang menjadi bermacam-macam? Ini ada ceritanya lagi. Sejak zaman VOC itu suka memberi tanah sebagai hadiah kepada orang-orang yang berjasa kepadanya. Ya, Petujo itu dari nama Pituju itu, orang Makassar yang diberi tanah di situ, kepada Rupalangga. Kemayoran dari mayor itu, seorang prajurit yang berpangkat mayor dikasih nama tempat di situ. Di Priok ada Kejongkoran, itu juga dari Jongder, seorang orang Ambon yang diberi hadiah di situ. Dan kemudian setelah VOC bubar, ganti dengan pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda dimulai dengan gubernurnya Daendels. Daendels ini diberi tugas oleh dari negerinya, dari Prancis, karena Daendels bukan orang Belanda itu. Dia adalah gubernur jenderal. Waktu itu Belanda dijajah oleh Prancis. Di Eropa, Inggris dan Prancis sedang berperang. Jadi Daendels disuruh membuat pertahanan di Hindia Belanda supaya tidak direbut Inggris. Tapi tidak punya uang. Apa caranya? Daendels menjual tanah-tanah di Jakarta dan sekitarnya itu, yang kemudian menjadi namanya tanah partikelir. Jadi seluruh tanah di Jakarta, di sekitarnya itu dijual, sampai dari Cisadane sampai kemana-mana dijual. Siapa yang beli? Semua orang-orang yang kaya. Waktu itu orang kaya yang banyak Belanda, Cina, sama beberapa orang Arab. Nah, rupanya di tanah-tanah yang lebih dari 200 tahun dikuasai para tuan tanah ini, saya juga heran ya, kok orang tuan tanah itu bisa menguasai tanah itu, lalu penduduk aslinya bagaimana? Nah, katanya kalau penduduk aslinya itu membayar pajak kepada tuan tanah, atau tuan tanah itu disuruh penduduk disuruh bertani untuk milik tuan tanah. Di tanah-tanah partikelir yang milik orang-orang Cina, terutama banyak di sebelah barat, Cengkareng, Tangerang, semuanya sana. 85% itu dikuasai Cina. Maka kesenian yang muncul di situ ialah yang tadi, gambang kromong, cokek, dan lenong, gitu kan. Gambang kromong tadi kan nama alatnya kan ada tehian, ada kongahian gitu ya, ditambah ini. Jadi gabungan antara kesenian Cina dengan Betawi. Tapi di daerah yang orang Eropa, banyaknya di selatan sampai ke Kerawang itu, musiknya yang muncul adalah tanjidor.
Saya bisa beri contoh, seorang tuan tanah namanya Mayor Yance, pangkatnya Mayor, bekas komandan tentara company, punya tanah di Citerep. Dulu ada vilanya di Citerep, tapi tahun 40 ini malah dibakar oleh revolusi. Itu menguasai tanah dari Citerep, Cilengsi, Kelapa Nunggal, Cibinong sampai ke Cibarusa. Kaya sekali. Siapa yang mengerjakan tanah itu? Tanah itu disewakan lagi kepada orang lain. Dia tinggal narik keuntungannya saja. Nah, begitu kayanya sampai dia punya grup musik sendiri. Jadi pada setiap makan siang, musik itu bunyi. Musiknya musik Eropa tadi, yang menjadi apa namanya, menjadi tanjidor itu. Bukan musik Sunda, tapi alat-alat musik Eropa. Begitu kayaknya begitu. Juga keseniannya adalah yang berada dekat-dekat Sunda. Ronggeng, doger, topeng itu juga dimanfaatkan. Jadi katanya di Mayor Yance itu ada bukunya itu ya. Setiap malam minggu mengundang teman-temannya dari Batavia, pesta-pesta di sana, lalu makan-makan dan berkoyak-koyak di sini.